Pengadilan Negeri Tanjung Karang menolak peradilan cepat atas terdakwa Dede Suganda, Lurah Pengajaran Teluk Betung Utara, dan Agus Tredi Haryanto, Ketua RT 10 Kelurahan Pengajaran Teluk Betung Utara, Rabu 18 November 2020. Perlu diketahui, Dede Suganda dan Agus Tredi Haryanto diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu tim kampanye paslon nomor urut 2. Perkara ini bermula saat kedua terdakwa terlibat adu fisik dengan tim kampanye bernama Yuliansah di seputaran Kelurahan Pengajaran Sabtu 29 Agustus 2020. Alhasil Yuliansah mengadukan peristiwa ini ke Polresta Bandar Lampung atas tindak pidana pengeroyokan dan masuk ke dalam kategori tindak pidana ringan. Pada persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Tunggal Dina Pelita Asmara menyatakan perkara kedua terdakwa tidak termasuk tindak pidana ringan. Dina menegaskan perkara Dede Suganda dan Agus Tredi Haryanto tidak bisa diperiksa dalam pemeriksaan cepat, sehingga memerintahkan kepada penyidik untuk melengkapi berkas perkara agar diperiksa dalam tindak pidana biasa. Menanggapi hal tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa, Ajo Supriyanto, berharap persidangan ini selanjutnya bisa berjalan dengan adil. Ajo menyatakan siap menghadapi proses hukum ini untuk maju ke proses peradilan biasa. Terpisah, kuasa hukum Yuliansah, Ahmad Handoko, mengapresiasi putusan hakim yang menyatakan tidak terpenuhinya syarat apabila perkara diproses dengan mekanisme tindak pidana ringan. Tanggapannya terkait penetapan hakim hari ini? Ya, terkait dengan penetapan majelis hakim tadi sudah kita dengarkan bersama. Kami selaku tim kuasa hukum dari pelapor ini mengapresiasi putusan dari hakim tunggal tadi yang menyatakan bahwa tidak terpenuhi syarat apabila perkara yang kita laporkan ini diproses diproses dengan mekanisme tindak pidana ringan. Karena tadi kita lihat juga unsur-unsur dari pasal 352 ya, kalau digunakan TPR ini pasal 352 KUHP-nya jelas-jelas itu tidak terpenuhi, karena peristiwa yang kita laporkan ini tadi kalau kita lihat berdasarkan saksi-saksi yang kita hadirkan itu sebenarnya kami berpandangan dan berpendapat dari awal ini pasal pengeroyokan. Jadi tetapi kemarin penyidik sudah mengambil kesimpulan bahwa ini akan diajukan dengan tipiring. Kami semua menghormati apa keputusan dari penyidik, makanya kita datang ke sini membawa saksi-saksi kita, membawa pelapor kita, prinsipal, dan tadi hakim sudah menjatuhkan putusan bahwa perkara ini tidak layak untuk disidangkan melalui mekanisme tindak pidana ringan. Kami mengapresiasi bahwa hakim sudah bersikap profesional dan jeli sehingga menghasilkan putusan yang demikian. Terima kasih. Bang, lanjut apa? Bang, terkait upaya dari pihak lurah tadi Bang yang menyatakan siap untuk menjalani proses sidang berikutnya itu seperti apa Bang? Ya bagus, harus siap. Siap nggak siap ini proses hukum kan. Jadi kalau statement dari mereka siap, ya kita tentunya sebagai pelapor akan lebih siap. Karena yang kita harapkan sebenarnya perkara ini maju dengan mekanisme tindak pidana biasa ya, cara biasa maksudnya. Karena perkara yang kita laporkan ini perkara penganiayaan dan pengeroyokan, karena pelakunya lebih dari satu orang. Tetapi semua sebenarnya kita juga tidak terlalu harus menuntut perkara ini seperti apa, perjalanannya seperti apa yang kita inginkan, tetapi kita dari awal mengikuti proses ini dan patuh serta tunduk apapun keputusan dari aparat penegak hukum yang mempunyai kewenangan dan kompetensi dalam memutuskan perkara ini. Bang, terkait APK yang masih dilanjutkan, kan ada keberatan dari pihak pelapor seperti apa Bang? Ya, kalau terkait dengan laporan kita terkait di Gakumdu perusahaan APK saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan, berarti ada dugaan tindak pidana pemilunya. Dan sampai hari ini kita tadi konfirmasi selaku pelapor mengkonfirmasi ke pihak penyidik, ternyata pihak terlapor sampai saat ini belum ada yang hadir. Artinya sikap ini menunjukkan kontraproduktif ya dengan sikap dari penasihat hukum mereka yang mengajukan keberatan, kemudian memprotes dan lain-lain. Artinya kita juga menghormatilah apa yang dilakukan langkah-langkah advokasi dari teman-teman pihak terlapor, tetapi dengan mereka tidak hadir ini kami menyayangkan. Kenapa mereka tidak menghadiri panggilan dari penyidik? Karena justru kalau mereka berpendapat, berargumen tidak bersalah, ya hadir di tingkat penyidikan menjelaskan apa alasan mereka itu tidak bersalah, alat bukti apa yang mereka punya, bukan membuat surat
keberatan, bukan mensomasi saksi kita, gitu. Karena mereka juga mensomasi saksi kita, gitu. Mempermasalahkan rekaman, mempermasalahkan bagaimana cara kita, mempermasalahkan pelapor. Nah ini kan saya pikir tindakan-tindakan yang menurut kami tidak pas. Tapi ya apapun tindakan mereka pasti akan kita counter dengan tindakan hukum dari kita, gitu. Apapun itu kita hormati. Terkait tudingan intimidasi yang dilakukan oleh pihak kita terhadap pihak terlapor kan seperti apa? Itu sangat tidak benar ya menurut kami, karena pada saat saksi kita melakukan pelaporan itu disaksikan juga oleh beberapa orang, dan kita kalau menuduh orang melakukan intimidasi dan menuduh orang melakukan suatu peristiwa kan tentunya juga harus dilengkapi dengan alat bukti. Jadi sampai saat ini kami tidak pernah ditunjukkan bukti adanya intimidasi. Justru kami memiliki bukti bahwa rekaman itu atas izin dari orang yang direkam. Dan sebenarnya kan persoalan sekarang bukan masalah rekaman, tetapi apakah peristiwa yang disampaikan di dalam rekaman itu benar? Kan seharusnya itu yang dipermasalahkan. Kalau rekaman itu bukan menjadi suatu alat bukti, tentu kita semua bisa membaca putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang mengatur rekaman yang seperti apa yang bisa dijadikan alat bukti. Artinya kami juga tetap berkesimpulan bahwa rekaman yang kita ajukan di tingkatan penyidik di Gakumdu ini dapat digunakan sebagai bukti untuk membuktikan adanya peristiwa yang kita laporkan. Oke. Ada tambahan? Silakan. Siap.